Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsono. Saya akan melakukan pemrograman di dalam Mastercam. Nah, sini yang saya gunakan adalah Mastercam 2023. Ini saya akan ambil gambarnya. Di sini tipe gambarnya itu step, tipe filenya step. Nah, sudah muncul bentuk gambarnya. Ini saya akan memposisikan gambar tersebut ke aksis koordinat, ke titik tengah aksisnya. Ini kalau saya analisa, ini panjangnya 50, ketebalan 50. Nah, di sini saya menggunakan dinamik. Pilih gambar, oke. Ini saya arahkan ke titik tengah gambar, TCS, dengan top. Nah, ini belum sesuai ya topnya. Nah, saya akan rotate ya, tepat di sini 90 derajat, enter. Pandangan top ya, ini udah sesuai dengan front. Nah, ini untuk garis aksis koordinatnya belum sesuai, ada permukaan gambar. Nah, dengan ketebalan 50, ini kan di tengah-tengah, saya akan turunkan minus 25. Nah, tepat seperti ini, sesuai keinginan. Lalu saya oke. Nah, ini sudah siap untuk diprogram. Ini untuk aksisnya udah sesuai, di tengah gambar sesuai dengan titik tengah aksis koordinat. Setelah itu saya masuk ke mesin, lalu saya pilih mill default, karena ini pemrosesannya nanti di mesin CNC milling. Setelah itu saya akan menyeting stok. Saya pilih bending box. Di sini saya asumsikan raw materialnya silinder seperti ini. Saya pilih bentuknya, saya pilih aksis set. Nah, seperti ini. Terus untuk height-nya atau ketebalannya saya asumsikan itu di 65. Untuk diameternya, radiusnya itu di 110, jadi dia lebih gede. Saya oke. Nah, ini saya akan setting, jadi 65 saya turunkan minus 64. Nah, jadi ini asumsinya si raw material itu masih nongol di atas 0, itu masih 1 mili ya, nanti program facingnya terlihat di simulasi. Nah, itu saya munculkan garisnya. Nah, langkah yang pertama itu, program yang pertama saya akan facing terlebih dahulu. Di bagian permukaan saya menggunakan garis bantu. Saya pilih wireframe, terus circle point. Di sini saya pakai radius 115, saya kunci. Saya pilih titik tengah. Di sini garis bantu saya itu lebih besar dari dimensi raw material. Untuk programnya saya pakai fast mill.
saya pilih wireframe, saya pilih garis bantunya. Untuk toolnya saya menggunakan flash mill diameter 40. Oke, setelah itu cut parameter. Ini saya metode cuttingnya menggunakan zigzag. Untuk step overnya 75%. Untuk stoknya saya 0. Depth cut saya matikan. Untuk linking parameter ini absolut semua, kecuali fit plane saya buat 3 mili incremental. Ini top stoknya dari 1 mili menuju depth ke 0. Nah, seperti ini. Terus saya cek plane top. Oke, udah jadi untuk facing. Nah, untuk program yang kedua itu pemrosesan bagian luar keliling, itu menggunakan kontur. Saya pilih solid, saya ambil garis paling luar, garis gambar. Saya menggunakan tool diameter 12 end mill. Ini saya atur 2000. Di sini untuk stok 0 semua, jadi langsung finish. Untuk makanannya 2,5 mili atau 3 mili. Let in outnya 12 dan 8. Ini saya bikin overlap 2 mili. Setelah itu linking parameter absolut, depthnya absolut, ini absolut, absolut. Nah, ini saya bikin 3 mili aja. Nah, ini top stoknya startnya dari 0 aja, dari permukaan gambar, depthnya sampai titik paling bawah gambar. Terus plan top. Baik, seperti ini udah selesai. Terus setelah itu saya akan melakukan programan yang ketiga, yaitu untuk lubang kecil yang di sini. Itu saya cek terlebih dahulu untuk diameternya. Nah, itu di diameter 8. Nah, diameter 8 saya akan menggunakan program kontur lagi, menggunakan solid chain seperti ini. Terus saya gunakan tool end mill diameter 6 ya, saya pilih itu lebih kecil daripada diameter lubang. Ini dengan spindle 3000, untuk fittingnya 500 seperti itu. Untuk cut parameternya ini saya bikin 1 kali proses, jadi stoknya 0 semua. Terus saya pilih rem. Di sini saya pilih metodenya depth, pemakanannya 1 mili. Ini saya perhalus biar lubangnya halus, karena ini langsung finish dengan toleransi 0,005. Let in out saya aktifkan di 0,5. Ini agar aman tool saat posisi start dan exit dan finish, start dan keluarnya. Overlapnya saya 0. Ini itu nggak ngaruh kalau untuk pemrograman rem lubang. Untuk depthnya saya pilih di titik paling bawah untuk
startnya saya pilih dari permukaan paling atas seperti ini. Baik, saya cek plan top. Oke, siap. Nah, di sini tool itu makan di bagian luar, tinggal saya ubah di cut parameter. Bagian directionnya saya pilih right. Oke. Nah, ini udah jadi. Saya akan coba lihat simulasinya sebelum nanti saya program untuk apa namanya, untuk bagian produknya. Di sini sudah terlihat untuk raw material ya, yang warna merah ini. Langsung aja saya start. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang warna kuning ini berarti hasil setelah proses. Nah, setelah ini saya akan lakukan pemrograman untuk wrapping yang program keempat. Saya menggunakan area rocking, select entities, berarti saya akan men-select yang saya pilih itu bagian yang akan saya proses saja, yaitu bagian produk. Saya blok tepat di bagian produknya seperti ini. Oke, terus saya atur avoidance-nya di sini. Oke, dengan stop masing-masing 0,2 antara dinding dengan lantainya. Sekali. Terus untuk boundary chain-nya saya gunakan loop 3D. Terus saya blok bagian yang akan saya makan aja. Nah, tepat sekali seperti ini. Setelah itu ini saya pilih strateginya stay inside ya, karena ini bentuknya cavity. Saya menggunakan tool and mill diameter 6. Terus ke cut parameternya, untuk step roomnya saya pilih 2 mili dengan step over 70%, 75%. Untuk step shallow-nya saya aktifkan setnya. Nah, ini langsung saya detect aja. Untuk clear-nya saya isi 30 mili plan top. Nah, udah jadi. Seperti ini. Setelah area rocking, program yang kelima saya menggunakan program kontur 3D. Seperti biasa, yang saya pilih hanya bagian yang akan saya proses. Saya ambil containmentnya itu garis terluar dari produk, jadi ada 2. Saya pilih. Di sini saya menggunakan tool diameter pakai end mill ya, pakai end mill diameter 4. Oke.
surface parameternya ini saya bikin absolute, feed plane nya saya incremental di 3 mili. Stoknya saya samain dengan stok yang tadi, itu 02. Step down nya saya bikin 0,5. saya transitionnya saya pilih follow surface, terus optimize minimize burial saya aktifkan semua. Ini nggak usah diisi, kalau nggak diisi nggak apa-apa ya. Terus letak nggak usah deh, no. Biar auto aja saya bikin incremental di sini, nanti dia otomatis akan makan sesuai dengan kedalaman produk. Ini udah selesai, tinggal saya oke. Di sini sedang proses ya. Hasilnya seperti ini. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, saya akan coba simulasi dulu untuk melihat bagian-bagian yang mungkin dirasa masih terlalu tebal, karena setelah ini saya akan langsung program finish. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini untuk proses wrappingnya. Sudah terlihat. Setelah itu selanjutnya saya akan melakukan proses finish. Untuk finish saya pisah menjadi 2. Yang pertama saya akan finish di bagian dinding aja, dinding yang flat yang atas ini. Itu saya menggunakan program Butterland. Saya pilih saya pilih entitiesnya, bagian yang mau saya makan, itu akan saya program. Saya blok aja di sini, blok, jadi bagian sini aja. Dengan stok 0, terus saya pilih avoidance-nya. Untuk avoidance saya pilih permukaan atas, terus bagian ini karena saya menggunakan end mill ya, makanya bagian yang kontur-kontur seperti ini saya batasi. Seperti ini. Terus bagian dalam ini saya batasi semua dengan cara begini. Untuk tampilannya garis saya blok bagian sini supaya tool tidak masuk. Seperti ini tepat sekali sesuai dengan keinginan saya. Terus sebelahnya juga sama, saya akan blok bagian sini. Jadi bentuk produknya yang saya blok, karena yang akan saya makan itu hanya bagian dinding saja. Wah, ini nggak jadi ya, ini keblok semua. Ini saya clear aja, saya ulangi. Oke, tepat
cepat sekali seperti ini. Ini harus hati-hati ya, harus teliti. Nah, ini belum kena ya untuk area sini. Coba saya blok ulang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus saya tambahkan yang bagian profil ini. Ini berarti yang warna merah itu yang nggak boleh kena sama end mill. Setelah itu saya pilih bunderinya, bunderi chain menggunakan solid. Saya pilih permukaan atau garis terluar dari produk, dari bentuk produknya seperti ini. Saya menentukan tool. Di sini saya menggunakan end mill 3. Ini saya atur untuk spindle dan fittingnya. Ini kalau untuk belajar pemrograman sebenarnya nggak diatur juga nggak apa-apa. Terus untuk cut parameter, metode pemakaiannya saya bikin zigzag, terus optimize, terus untuk depthnya 0,3 atau 0,5 nggak apa-apa. 0,5. Nah, di sini untuk depthnya saya aktifkan semua, terus saya detect limit. Setelah itu untuk clearnya saya isi 30. Untuk plan top. Nah, ini udah jadi. Ini untuk finish bagian dinding saja. Nah, setelah ini saya akan menggunakan program equal scallop biar halus, menggunakan tool balnus ya. Saya pilih equal scallop. Saya akan blok areanya yang akan saya makan. Sini blok and selection. Ini stoknya 0 karena saya langsung finish. Avoidance-nya saya akan batasi di area yang dinding, jadi dinding ini nggak boleh kena tool balnus ya, karena sudah finish ya, seperti ini. Terus ini kan bagian flat, ini juga ya, yang sebelahnya sama yang saya pilih. Oke, biar nggak kemakan balnus. Oke, seperti ini udah jadi. Untuk bunderinya saya akan blok total di area produk. Setelah itu saya akan menggunakan tool balnus 2. Untuk expand inside to asset-nya saya matikan supaya si tool itu makannya itu dari luar atau dari atas. Ini detect limit. Nah, ini saya bikin 30. Nah, line-nya 0. Untuk toleransinya saya 0,02 saja biar tidak berat ya di aplikasi ini.
di master camnya. Nah, ini sedang proses ya. Ini udah jadi semua. Nanti saya akan coba simulasi kalau ini udah jadi programnya. Seperti itu. Ini lumayan lama ini loadingnya. Sembari nunggu saya sambil cek untuk radius-radiusnya, barangkali ada radius yang kecil. Karena ini terakhir saya menggunakan balus 2. Di sini ada radius 2, berarti aman. Ini radius 1 masih bisa kejangkau. Paling kecil ini radius 1 kayaknya. Berarti masih bisa. Ini radius 2. Oke. Berarti harapannya ini udah selesai. Radius 2,5 aman. Ya, berarti ini menggunakan radius 1 udah kena semua ya. Udah bersih. Ini tinggal tunggu, sedang proses. Ini lumayan lama. Untuk bonding boxnya kenapa raw materialnya, garis wireframe raw material kenapa dilebihin? Ini asumsinya untuk pencekaman ini sekitar 14 mili untuk pencekaman, dan ini adalah materialnya aluminium ya, makanya nih pemakanannya lumayan barbar. Ada 2 mili, ada 0,5. Nih tunggu dulu, sedang proses. Masih proses. Ini lumayan lama ya. Coba saya bikin programnya lagi sembari nunggu. Dengan step over saya gedein dulu ya, biar nggak berat. Ini terlalu berat deh. Seperti tadi saya batasi aja bagian yang lurus.
Mudah-mudahan ini berhasil ya, karena biasanya kalau lama begini masa camnya nggak kuat, biasanya ngeblank. Nah ini ya udah berhasil yang nomor 8 ya, program nomor 8 ini saya perbesar step overnya. Oh ini ada yang belum kena nih, ini berarti saya matikan avoidance-nya yang daerah sini ya. Kalau ini aman, ini kena semua aman. Ya berarti ini masalah ini ya. Oh ini jadi ini sih jadi semua sebenarnya ya, cuman hanya saja ini ada yang seharusnya jangan ditutup. Nah ini biar nanti bagian produknya ke finish semuanya. Jadi begitu, ini akan coba saya simulasi. Saya kecualikan dengan program yang sedang proses. Ini akan saya simulasi hasilnya untuk mengecek bagaimana hasilnya. Langsung aja kita gas. Jadi program passingnya terlihat ya di simulasi. Nah ini masih wrapping, terus ini kontur 3D kontur handmill 4. Oke, terus ini finish dindingnya plat 3. Oke, udah kecuci. Nah, terus ini finishnya bonus 2. Nah, jadi ini tampilannya lumayan apa ya, terlihat agak kasar ya. Ini hanya tampilan aja. Ini saya step overnya 0,3 karena kalau saya perkecil 0,2 atau 0,1 untuk step over, ini biasanya ini lama loadingnya dan biasanya nggak kuat. Nah seperti ini kalau pengen lebih halus lagi tinggal diperkecil step overnya, cukup halus. Wait, ini ada yang nggak beres. Jadi ini ada yang masuk nih di sini nih, ada yang bolong. Nah, berarti ada yang kurang benar. Kalau ada yang bolong, nah di sini saya lihat itu ada yang jebol ya di sini ya. Akan saya cek dulu kenapa bisa jebol. Saya cek untuk geometrinya. Oh geometrinya ini kehapus, makanya saya pilih lagi di sini. Jadi biar ketutup apa ya, kedetek body ininya. Nah, akan saya ulangi. Kedetek ya apa ya, tadi area sini tuh tidak kebaca, makanya situl masuk dalam. Nah, itu bisa cacat nantinya. Nah itulah fungsinya untuk simulasi, makanya setiap pemrograman itu sebaiknya tuh disimulasi supaya nanti terlihat bagian mana saja yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan gambar.
Nah, ini akan saya coba simulasi ulang, mudah-mudahan ini berhasil. Ini kadang error ya, itu error ya untuk program nomor 7. Itu mungkin ada permukaan yang harus diklik ulang, apa entity geometrinya. Ini sedang finish. Seperti ini. Jadi sebisa mungkin itu kalau aluminium itu pemakanannya banyak aja, nggak apa-apa, toolnya pasti kuat. Supaya lebih cepat pemrosesannya. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Cukup sih. Terima kasih banyak. Ini udah bagus. Ini saya hapus saja yang nomor 7 ya, saya hapus saja. Oke. Baik, terima kasih banyak ya atas apa namanya, atas kesempatan kali ini saya bisa berbagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.